Halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan bahas tentang saham under value berdasarkan kalkulasi yang sederhana, sehingga dengan Anda memahami konsep ini, maka Anda bisa beli tanpa ragu karena Anda sudah tahu bahwa dia benar-benar under value tanpa Anda harus menggunakan hitungan kalkulator yang jelimet seperti yang Anda sudah saksikan di video saya yang sebelum-sebelumnya, yaitu contoh seperti di sini, harga wajar Telkom berapa, harga wajar Bank BRI berapa, ya, harga wajar Mandiri, harga wajar Bank BNI berapa. Anda tidak perlu menggunakan kalkulasi yang rumit seperti ada yang di dalam video itu. Anda cukup menggunakan kalkulasi sederhana yang bisa Anda gunakan dengan kalkulator biasa. Yang penting Anda tahu konsepnya bahwa dia sudah benar-benar under value. Bahkan secara value, ngomong kasarnya nih, bahkan kalau perusahaannya tiba-tiba besok dinyatakan tutup, mereka sudah tidak mau lagi beroperasi, apa yang mereka harus lakukan? Mereka membayar semua kewajiban yang ada, ya. Setelah semua kewajiban yang ada dibayar lunas, masih ada sisa. Nah, sisanya itu dibagikan kepada pemegang saham. Nah, setelah dibagi kepada seluruh pemegang saham, ketemu harga per lembarnya, ya, harga per lembar saham itu masih lebih tinggi daripada waktu kita beli sahamnya di market. Umumnya kalau perusahaan itu tutup, ya, umumnya kalau perusahaan itu tutup, setelah membayar semua kewajiban yang ada, sisanya untuk pemegang saham nggak ada, nggak ada. Umumnya seperti itu. Tapi ini terbalik, ya. Sisanya setelah membayar semua kewajiban yang ada, sisanya itu dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Harga per lembarnya, ya, uang yang akan kita terima per lembarnya itu masih lebih tinggi daripada ketika waktu kita beli di market. Ya, itu benar-benar super under value. Jadi Anda bisa masuk tanpa ragu sebenarnya. Cuma kalau bicara all in, ya sayang sekali Anda all in, Anda masuk ke dalam satu saham aja, padahal misalnya ada 4 pilihan, terus Anda masuk ke satu saham. Setelah berlewat beberapa waktu, yang 3 naik, yang satu ya sebenarnya juga bakal naik, tapi karena Anda nggak sabaran, Anda jual, jadinya nggak ada untung. Misalnya seperti itu. Kan ya nyesel toh, tahu begitu kan ya, saya bagi 4 aja deh misalnya. Ya kan? Tuh. All in juga bukan berarti itu tadi ya, bukan berarti Anda tembak ke satu emiten. Tidak, karena akan ada beberapa pilihan. Kalau Anda jeli, Anda bisa mencari, maka Anda ketemu beberapa pilihan. All in juga bukan berarti Anda ke bank, kemudian Anda pinjam uang di bank untuk beli saham tersebut. Itu goblok, ya. All in yang saya maksud itu adalah simpelnya seperti ini. Misalnya Anda punya uang 1 miliar. Tentunya tidak semuanya Anda akan masuk ke dalam saham. Itu bodoh, ya, bodoh. Misalnya saya, dari 1 miliar ya mungkin saya akan masuk ke saham. Saya budgetin nih untuk saham 700 juta. Sehingga ngomong apesnya deh, ngomong jeleknya deh. 700 juta itu ludes hilang, sak goblok-gobloknya. Itu tidak akan mengganggu kejiwaan saya, tidak akan membuat saya gila. Ya, saya tetap bisa hidup, saya tetap bisa makan karena masih ada 300. Seperti itu. Nah, tentunya setiap orang kan berbeda-beda ya tingkat kemampuannya. Jadi, contoh tadi 1 miliar 700 juta kan berarti 70% ke saham. Ya tidak semua orang bisa seperti itu. Bisa saja 1 miliar, oh saya cuma 200 juta deh ke saham. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalau 200 juta itu hilang, Anda nggak gila. Ya, Anda nggak bunuh diri. Anda nggak marah-marah. Ya, Anda tidak menyalahkan orang lain. Baru di situ enak, lempeng masuknya. Mau digocek kayak apapun, nggak peduli. Mau ditekan ke berapapun harganya, nggak peduli. Seperti itu. Oke. Nah, jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah konsep. Konsep berpikir saham ini under value. Sangat under value. Bahkan kalau besok dia tutup, kita masih cuan. Seperti itu. Ya. Oke, saya langsung ke contohnya saja. Di sini Anda bisa lihat di dalam laporan keuangan itu ada 3 laporan utama yang terpenting, yaitu laporan pendapatan. Di situ bisa menceritakan tentang laba bersih atau rugi bersihnya berapa.
Kemudian ada neraca, di mana di dalam neraca ini ada aset sama dengan liabilities atau kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal perusahaan. Ya, jadi aset sama dengan kewajiban tambah modal. Aset sama dengan liabilities tambah modal, ekuitas. Ya. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, kita tidak akan sampai ke arus kas, kita hanya di laporan pendapatan dan neraca. Oke, ini adalah laporan keuangan dari salah satu emiten yang saya tidak sebut nama emitennya apa, cuman angka-angkanya saya ambil untuk sebagai contoh. Contoh kita bisa jelaskan di sini kepada Anda supaya Anda bisa berpikir, punya pola pikirnya. Ya, ini adalah laporan keuangan 1 tahun penuh 2019, jadi sebelum ada COVID. Oke, pendapatannya 2,6 triliun, Anda bisa lihat di sini 2,6,5 triliun. Ya, terus setelah dipotong biaya-biaya apa segala macam menghasilkan laba bersih 1 triliun. Wow, ini perusahaan keren amat nih. Margin laba bersihnya berbanding omset. Margin laba bersihnya adalah hampir 40%, sekitar 30-an berapa gitu. Ya, keren ya. Kemudian aset, kita lihat di sini ada aset lancar, aset tidak lancar. Ya, aset lancar ini yang gampang lah dijadiin jadi duit gitu ya. Kalau aset tidak lancar tuh biasanya alat, mesin, ya properti apa segala macam seperti itu. Yang agak sulit kalau mau cepat-cepat dijadiin duit. Kalau aset lancar, contoh kas dan setara kas, ada persediaannya liquid banget. Kemudian ada piutang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, misalnya seperti itu. Ya, total aset adalah 7,5 triliun. Oke. Kemudian di sini ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, liabilities jangka pendek, liabilities jangka panjang. Oke. Totalnya 2,2 triliun. Ya. Kemudian ekuitas. Ekuitasnya atau modal ada hampir 5,3 triliun. Anda lihat jumlahnya balance ya, harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Oke. Sampai di sini. Seandainya di 2020 COVID terjadi pada Januari tanggal 1. Dan sampai dengan Desember itu belum berakhir COVID-nya. Jadi sepanjang 2020 jebret gitu ya. COVID. Otomatis perusahaan ini nggak bisa jualan. Dan kita menggunakan lagi kemungkinan yang paling buruk. Ya, kemungkinan paling buruk. Tidak ada omset penjualan. Otomatis kalau nggak ada omset penjualan kan tidak ada beban pokok penjualan. Fair ya. Oke. Kemudian penghasilan keuangannya nggak ada. Beban bunga nggak ada. Selisih kurs nggak ada. Ya, tinggal ini. Pajak nggak ada karena dia rugi kan. Oke. Kemudian beban umum dan admin. Dia melakukan yang namanya PHK. Oh iya, jadi kan bebannya turun. Misalnya gampangannya beban operasi lain-lainnya hilang. Kemudian ini turun nih beban gajinya ya. Beban admin dan umum ini kan biasanya gaji. Turun menjadi hanya 50 miliar. Artinya tahun itu dia net loss 132 miliar. Net loss. Rugi bersih 132 miliar. Pertanyaannya, apakah dia sanggup melewati tahun 2020 dengan kondisi seperti ini? Sangat sanggup. Kenapa? Kas dan setara kas 666 miliar. Sanggup. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, lah bagaimana dengan kewajiban jangka pendek? Bagaimana dia melunasinya? Total kewajiban jangka pendek 1,3 triliun nih. Bagaimana dia melunasinya? Wong cuman ada duit 666 miliar. Gampang, bos. Pinjam aja ke bank. Loh, jaminannya apa? Ini, persediaan. Persediaannya aja 2,3 triliun. Banyak. Ya kan? Pinjam duit, jaminannya ada. Persediaan. Jadi, bisa dibilang perusahaan ini akan baik-baik saja selama tahun 2020 kena COVID. Akan baik-baik saja. Yang tidak baik cuman ini. Tidak ada laba bersih. Yang ada hanyalah rugi bersih. Dan harga sahamnya sudah pasti hancur berantakan. Di situ yang kita ingin. Hancur berantakan. Seperti itu. Karena kalau tidak hancur berantakan, tidak akan under value. Simpelnya, Anda mau beli properti, kalau yang jual nggak lagi butuh duit, susah mau dapat harga miring. Gitu aja. Loh, orangnya lagi butuh duit kenapa? Nggak perlu Anda tahu. Ya, nggak perlu Anda tahu. Ntar kita jadi orang jahat lagi.
Ibaratnya dia butuh duit untuk hal-hal yang, waduh, menyedihkan banget. Nggak perlu tahu. Pokoknya dia butuh duit, kita nggak akan bahas kenapa dia butuh duit. Nggak. Yang penting dia butuh duit, harga propertinya miring pasti. Kalau kita cari properti yang punya orang kaya, suka-suka dia jualnya harganya berapa. Buka harga sekian, mau nggak? Nggak mau ya nggak usah, gue juga nggak niat jual. Kan repot. Nah, kita bisa dapat harga miring ketika yang punya lagi butuh duit. Emiten ini butuh duit nggak? Enggak, emitennya nggak butuh duit. Lo yang butuh duit siapa? Yang pegang sahamnya emiten ini. Dia yang butuh duit. Dengan cara menjual sahamnya. Jadi duit kan gitu ya. Nah, kenapa dia butuh duit? Kita nggak perlu tahu. Yang kita tahu cuman, oh lagi COVID. Udah gitu aja titik. Jadi kalau ada situasi horor seperti ini, itu baru harga bisa miring. Gitu. Padahal perusahaannya kan nggak apa-apa nih. Perusahaannya nggak apa-apa. Pasti dia survive kok melewati 1 tahun ini. Tapi harga sahamnya pasti ancur-ancuran. Di situ yang kita tunggu, itu yang kita harapkan. Ada orang butuh duit, jual nih saham. Ya, tuh. Nah, setelah kita lihat begini, konsep berpikirnya seperti apa? Simple. Ya, simple. Anda nggak perlu tahu ini tadi, laporan pendapatannya gimana. Yang jelas di dalam pikiran Anda, sudahlah, pasti rugilah. 2020 udahlah, rugilah tuh perusahaan. Udah gitu aja. Simple. Ya, simple. Yang penting kita ubek-ubeknya di neraca saja. Konsep berpikirnya begini. Seandainya perusahaan ini karena COVID dia berpikir, ya sudahlah, kita tutup aja nih perusahaan. Males juga ada COVID begini. Ya udahlah, kita bubar aja. Gitu kan? Kalau dia bubar, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ini, semua kewajiban ya, mau ke jangka pendek dan jangka panjang harus dia lunasin. Kan gitu. Ngelunasinnya pakai apa? Pakai ini, ekuitas. Jebret. Tapi kan ekuitasnya tidak liquid, bla bla bla. Ini kan seandainya. Jadi kita ini cuma hitung-hitungan di atas kertas saja. Secara hitung-hitungan di atas kertas, mampu nggak dia melunasi semua kewajibannya? Yes, jawabannya. Karena ekuitasnya jauh lebih besar daripada total kewajiban. Seperti itu. Oke. Nah, setelah dia melunasi semua total kewajiban, maka ekuitasnya ada sisa dong. Ya kan, pasti ada sisa dong. Nggak mungkin nggak ada sisa. Nah, sisanya itu dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Yes, benar. Pemegang saham adalah yang paling terakhir. That's why kalau perusahaan itu bangkrut karena kesulitan keuangan, biasanya pemegang saham nggak dapat apa-apa. Ya, cuman dapat ucapan terima kasih. Udah gitu doang. Nah, tapi ini kan lain kasus ya. Ini seandainya perusahaan sebagus ini tutup gitu kan. Nah, kita ini dapat apa? Dapat. Yaitu setelah kewajibannya selesai diurus, masih ada sisa. Sisanya dibagi ke kita, ke pemegang saham. Nah, baginya seperti apa? Ini hitung-hitungannya benar-benar cuma di atas kalkulator doang. Anda nggak perlu Excel. Ya, cuman di sini saya visualkan supaya Anda bisa lihat. Caranya ngitungnya adalah seperti ini, ya. Pemegang saham dapat berapa nih per lembar? Gampangannya, total ekuitas dikurangi dengan total kewajiban. As simple as that kan? Sisanya adalah 3 triliun lebih sedikit. 3 triliun 29 miliar. Nih. Ya, 3 triliun 29 miliar. Saya gedein tuh angkanya. Nih. Ya. Nah, jumlah lembar saham yang ada di perusahaan ini berapa? Ternyata ada 2 miliar lembar saham. Jadi 3 triliun ini dibagi dengan 2 miliar. Ketemu harganya 1.515. Ini dia harganya. Ya. 1.515. Nah, dari sini kita bisa tahu nggak ini murah atau mahal? Belum. Caranya gimana? Simple. Kita lihat ke sini. Market cap, kapitalisasi pasar. Ya. Market cap, kapitalisasi pasar. Ya. Seperti itu. Kapitalisasi pasar. Nah, sekarang sorry ini bukan book value per share. Ya, atau harga per lembar saham. Oke. Nah,
Market cap itu adalah kapitalisasi pasar. Rumusnya adalah jumlah lembar saham yang ada di perusahaan itu, dalam hal ini 2 miliar ya. 2 miliar lembar saham dikali harga saham di pasar saat itu, harga di market saat itu. Pada saat itu harga per lembarnya adalah 1.500. Ya, harga per lembarnya adalah 1.500. Maka di sini kita bisa melihat market cap, simpelnya gitu ya. Market cap-nya 3 triliun. Perusahaan ini kalau dilikuidasi, net value-nya, net value itu adalah sebutan saja, istilah dari saya. Supaya istilah dari saya yang menggambarkan ekuitas dikurangi total liabilities. Ya. Modal dikurangi total kewajiban. Total modal dikurangi total kewajiban. Ketemunya net value. Gitu aja. Kita kasih judul net value. Net value per lembar saham adalah 1.515. Net value per lembar saham adalah 1.515. Market cap-nya saat itu adalah 3 triliun. Net value-nya adalah 3 triliun 29 miliar. Menurut Anda, perusahaan ini sudah ditawarkan dengan harga yang wajar apa tidak? Anda akan bilang, oke, harganya market value dengan net value-nya udah sama nih ya. Market cap dengan net value-nya udah sama nih. Kayaknya wajar. Sebagai gambaran, saya akan kasih perbandingannya. Saya akan kasih perbandingan ke Anda. Nah, di sini Anda bisa melihat laporan keuangan dengan gampang ya di website ini. Saya tinggal klik misalnya apa nih yang bagus nih ya. ICBP ya, saya senang banget nih sama ICBP, hanya saja harganya yang saya nggak senang ya. Kalau harga sekarang sih saya benar-benar nggak senang karena sangat mahal. Coba kita hitung ya, coba kita hitung dengan cara yang tadi ya. 2019 full year, laporan keuangan 2019 full year. Anda lihat di sini sudah tersaji semua. Jadi Anda dengan gampangnya langsung tinggal ngitung ya. Dengan gampangnya langsung tinggal hitung. Oke. Di sini total kewajibannya belum tentu sama ya. Jadi saran saya Anda harus cari dulu total kewajibannya berapa. Contoh di sini. Kan kita tahu nih kewajiban aset sama dengan kewajiban tambah modal. Berarti kalau saya balik, kewajibannya berapa? Kewajiban sama dengan aset kurangin modal ya. 38,7 triliun asetnya. Kurangin modal 26,7 triliun. Total kewajiban adalah 12 triliun. Total kewajiban dalam hal ini sama nih ya. Oke. Total kewajibannya 12 triliun. Oke. Sekarang seperti tadi. Caranya adalah total equity 26,7 triliun dikurangi total kewajiban 12 triliun, ketemu angkanya 14,7 triliun. 14,7 triliun itu adalah yang dimaksud dengan net value. Oke. Lalu kita lihat di sini market cap. Ya, kita bandingannya dengan market cap, kapitalisasi pasar. Yang murah, yang wajar itu ibaratnya harganya udah wajar nih, under value adalah yang kapitalisasi pasarnya, market cap-nya sama dengan net value ini. Nah, kita lihat di sini. Market cap daripada ICBP adalah 115 triliun. Ups. Ini setara dengan 14,7 ya. 115,5 dibagi 14,7. Kalau kita beli ICBP saat ini, ya kalau kita beli ICBP saat ini, itu sama dengan seperti Anda mau beli rumah. Rumah yang harusnya harganya 100 juta, tapi Anda bayarnya bukan 100 juta. Anda bayarnya 780 juta. Ini 7,8 kali net value-nya. Mahal,
atau murah? Under value atau over value? Sudah jelas jawabannya over value. That's why tadi saya bilang perusahaannya bagus, harganya nggak bagus. Jadi yang kita cari itu adalah yang market cap-nya sama dengan net value ini tadi. Ya. Sampai di sini saya harap Anda sudah paham. Ya, Anda bisa lihat saya ngitungnya seperti apa. Anda bisa ulangi videonya. Ya. Supaya Anda bisa melihat, oh ini sudah wajar apa enggak nih, under value apa enggak nih harganya. Nah, di sini saya akan kasih satu contoh emiten. Dua sebenarnya. Yang pertama, Ekat. Ekat ini kalau nggak salah jualannya lakban. Lakbannya mereknya Daimaru. Ya, kalau nggak salah, coba aja dicek. Siapa tahu saya salah. Ya, coba aja dicek. Lakban Daimaru. Ya, menurut Anda lakban ini laku apa enggak? Diperlukan apa enggak? Anda sendiri yang menilai ya, jangan saya yang menilai. Seperti itu. Saya pakai chart daily. Oke. Ekat. Coba kita lihat Ekat laporan keuangannya. Bukan yang saat ini ya. Jadi saya kasih contoh yang masa lalu dan Anda bisa lihat jadinya seperti apa. Ekat. Oke. Ekat pada laporan keuangan 6 bulan. Tahun 2016. Oke, di sini. Ya, jadi ini yang kita lihat. 6 bulan tahun 2016. Biasanya laporan keuangan 6 bulanan ya, itu munculnya di bulan Juli. Juli dekat-dekat akhir baru rilis laporan keuangan. Jadi, ibaratnya 2016 Juli dekat-dekat akhir. Bukan Juli akhir ya. Di Juni akhir biasanya. Sudah mau masuk ke Juli. Seperti itu. Ya. Itu laporan keuangan 6 bulan. Ya. Seperti itu. Laporan keuangan 6 bulan pertamanya. Kalau laporan keuangan 3 bulan. Itu rilisnya di akhir April. Nah, sekarang kita coba lihat 3 bulan. Ya, 3 bulan tahun 2016. Berarti kan rilis April. April itu kisarannya di sini. Oh, cos dia naik nih. Tos gitu kan. Wah, harganya naik. Udah sabarin aja. Santai aja. Misalnya Anda udah kelewatan, nggak sempat beli, udah santai. Santai aja. Nah, sekarang Anda hitung. Ya, hitung nih. Sekali lagi saya kasih lihat. Contoh ngitungnya. 2016. Total aset 644,9 645 deh ya. 645 kurangin equity 544,9 545 deh. 545 pembulatan ya. 100 miliar kewajiban. Oke. Ya, 100 miliar kewajiban. Sekarang kita hitung net value-nya. 545 kurangin ya ini ya 100 miliar tadi sama dengan 445 net value ya, net value 445 miliar. Harusnya perusahaan ini masih ada sisa 445 miliar yang bisa dibagikan kepada seluruh pemegang saham kalau perusahaan ini ditutup. Dan pada saat itu, Anda lihat di harga 421 ya, di akhir bulan Maret 421, itu market cap-nya 294, di bawah 300 miliar. Jadi market cap-nya sudah lebih kecil daripada net value. Kalau saya balik, saya ini adalah investor kakap yang mau mengakuisisi sebuah perusahaan secara diam-diam nih, secara diam-diam. Saya lihat, loh ini saya ngitung nih gampangannya. Loh perusahaan ini nilainya masih 445 miliar nilainya. Sedangkan di market itu harga sahamnya 421. Setelah saya hitung-hitung, saya kalikan dengan seluruh jumlah lembar saham. Loh 294 miliar loh. Yang ngapain saya gedor pintu ke perusahaannya? Saya mau beli perusahaanmu ya. Ya saya beli aja di pasar. Lebih murah.
Ini berandai-andai. Sekali lagi ini berandai-andai. Jadi jangan Anda bilang, oh kan nggak bisa Pak, duitnya nggak cukup. Karena barang yang ada di pasar lotnya nggak segitu banyak. Lotnya tipis. Kalau Bapak beli langsung sekaligus kan harganya naik kenceng. Ini saya bilang berandai-andai, bukan pada prakteknya. Kalau dibeli di market, tolong jangan nanti di komen ngomongnya begitu. Bego banget sih, ya. Ini kan secara konsep, ya, secara konsep. Jadi Anda bisa bayangkan harga 421 itu murahnya kayak apa. Gitu ya. Nah, murah. Jadi ketika gampangnya April akhir laporan keuangannya rilis. Misalnya di sini. Harganya ya sudah naik nih harganya. Misalnya gitu kita lihat dulu. Ya harganya di akhir April pas rilis laporan keuangan harganya 464 Pak. Gimana? Loh kok gimana? Ya dihitung. Ingat ya, yang penting setelah kita hitung harga di pasar ini 464, kita kalikan dengan total jumlah lembar saham yang ada. Hasilnya harusnya tidak melebihi 445 miliar. Oke. Sekarang kita coba lihat. Harga di market 464. 464 kali jumlah lembar saham totalnya ada 698 juta lembar saham. Kita bulatin aja. 700 juta. Ayo, saya bulatin ke atas. Hasilnya adalah 324 miliar. Anda bisa lihat nih. Hitungan kita tadi 445 miliar. Net value. Artinya harga 464 masih sangat murah. Ya. Karena itu setara dengan market cap 324 miliar. Padahal perusahaan ini kalau ditutup itu masih menyisakan value senilai 445 miliar. Jadi ini harganya murah. Beli, simpen. Anda bisa lihat. 2016 kuartal pertama dan sampai dengan ini saya kasih jadi weekly aja biar cepat. Anda bisa lihat di 2019 bulan Desember harganya menyentuh 1.200. Harganya nyentuh 1.200. Jadi selama kurang lebih 3,5 tahun, kalau seandainya Anda jual di 1.200, sorry tadi belinya berapa ya? Lupa lagi. Belinya kalau nggak salah di mana tadi? Daily 400 berapa tadi? 4. Saya ingat kok masih tenang. 464 belinya ya. Seandainya Anda jual di 1.200, itu keuntungannya sama dengan berapa persen? 158% keuntungannya. Ya. 3,5 tahun, belum dividen. Oke. Ya. Lalu contoh berikutnya. Oh, ini lebih serem lagi nih. ITMG. Ya. ITMG perusahaan tambang batu bara ya. Tahun 2015 ya, bulan 9. Itu titik nadirnya dia tuh. Bulan 9 tahun 2015. Oke. Pada bulan 9 tahun 2015, kita sama-sama hitung lagi di sini. Ya. Aset 19,1 triliun. Kemudian total equity 13,3. Maka total kewajiban 5,8 triliun total kewajiban. Sedangkan net value-nya adalah ya 5,8. Net value-nya adalah 13,3 dikurangi 5,8 sama dengan 7 ya, sama dengan 7,5 triliun. 7,5 triliun. Ingat 7,5 triliun. Ya. Oke.
Perusahaannya pada saat itu 2015 itu dalam kondisi yang tidak bagus. Kenapa? Anda bisa lihat di sini laporan keuangannya net profit 9 bulan 2015 itu kalau dibandingkan 2014 jatuh jauh. 2014 itu 2,1 triliun. 2015 1,2. Jatuhnya banyak. Ya, jatuhnya banyak. 40% lebih. Oke, sekitar 40%. Jadi jatuhnya banyak. Seperti itu. Ya, kondisinya nggak bagus dan Anda sendiri tahu 2015 itu harga saham-saham batubara seperti apa. Ya. Nah, di sini ya. Karena laporan keuangannya keluar di bulan itu kan laporan keuangan 9 bulan tahun 2015. Laporan keuangan 9 bulan itu keluarnya biasanya di Oktober di sini. Nah, ya, di Oktober. Ceritanya di Oktober akhir nih ya, ceritanya. Di Oktober akhir. Katakanlah nah, pas ini 30 Oktober. Harganya 8.475. Kita cek apakah sudah murah apa enggak tuh. Kita catat dulu ya. Net value ITMG ya. 7,5 T. Net value untuk ITMG. Oke, biar nggak lupa. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih harga di market. Ceritanya rilis laporan keuangan jebret seperti itu. Kita lihat 8.475 nih. 8.475 murah nggak ya? Coba kita hitung. 8.475. Kita nggak bisa pakai ini karena ini rilis 9 bulan ini dia menggunakan harga yang di sini loh. Akhir September ya. Nah, ini 9.875. Nah, 9.875 kita nggak bisa pakai ini ya. Kan kita ceritanya bagi rilis di akhir Oktober di sini. Oke. 8.475 gitu ya. Dikali jumlah lembar sahamnya. 1,1 miliar lembar saham. 1,1 B. 1,1 miliar lembar saham. Kali. Oke, cepret. Ketemu 9,3 triliun. Masih ini market cap. Masih lebih besar daripada net value 7,5 T. Jadi supaya dia bisa 7,5 T, maka kita tunggu di harga berapa? Gampang. 7,5 miliar ini. Triliun kita bagi dengan 1,1 miliar. Nah, ketemu di harga 6.818. 6.800 lah gitu ya. 6.800. Wah, apa ya mungkin ke sana ITMG gitu kan? Wah, kan pada saat itu kan kita nggak tahu nih. Apa ya mungkin ITMG ke sana? Ya nggak mungkin lah, mana mungkin ITMG jatuh jeblok sampai 6 ribuan begitu. Ini perusahaan tambang ini kayak gini. Nggak mungkin lah, apalagi ini udah double bottom di sini kan. Wah, ini udah ada double bottom, ini udah coba naik. Wah, ini jadi support bagus. Nggak mungkin lah ke 6 ribuan situlah. Itu kata orang, biarin aja. Sama dengan kayak waktu saya bikin video-video tentang harga wajar saham BRI, harga wajar saham BNI, harga wajar saham Telkom, ya, Bank Mandiri. Banyak kok yang bilang, nggak mungkin, nggak mungkin. Terserah lah. What the fuck you are talking, terserah. Ya. Namanya harga itu bisa kemana aja, bisa naik, bisa turun. Jadi jangan bilang, nggak mungkin. Mungkin. Ya. Oke. 6.800 kita tunggu. Kalau nggak ke situ ya nggak beli. Santai aja bos. Sudah 7.000 tuh. Mana nih suaranya yang bilang nggak mungkin? Paling juga udah menghilang. Paling juga udah pensiun. Ya kan? Nyangkut. I don't know. Yang jelas kita nunggu di 6.800. Nah, dapat nih. Beli nih di 6.800. Abis beli ya. Turun lagi. Atau itu yang tadi saya bilang. Meskipun secara harga sudah under value, bukan berarti harga sahamnya tidak bisa turun lagi gitu loh ya. Jadi kalau Anda all in sekali tembak, cepret,
Sedih Anda. Anda akan maki-maki saya. Video goblok ini. Ya kan? Yang salah itu siapa? Yang salah adalah Anda sendiri beli sekali tembak. Nggak bisa sekali tembak begitu. Di video ini tujuannya adalah saya menunjukkan cara Anda untuk menilai, mengkalkulasi dengan cara yang sederhana. Apakah emiten tersebut sudah undervalue? Yes, jawabannya Anda sudah tahu sekarang cara menghitungnya. Dengan logika sederhana, apabila perusahaan ini tutup, pilot, maka dia membayar semua kewajiban dan masih ada sisa-sisanya ini dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Pemegang sahamnya masih happy. Seperti itu. Karena sisanya ternyata masih banyak. Ya. Nah, kita beli harga sahamnya di market itu sudah setara dengan sisanya nih. Bukan berarti harga di market masih nggak bisa, ibaratnya sudah nggak bisa turun lagi. Masih bisa, namanya market. Harga itu bisa naik, bisa turun. Jadi pintar-pintarnya kita lah mengelola cara kita membeli. Hal itulah yang saya sampaikan kepada member Angka Bicara, kepada alumni trading class melalui average buy calculator. Jadi video ini juga tujuannya kepada Anda semua, kepada para member dan alumni trading class. Gunakan average buy calculator dengan sebaik-baiknya. Ya. Anda tinggal tanya jawab dengan saya, dan di situ juga saya sudah sampaikan saya menggunakan opsi yang mana. Seperti itu, konservatif. Ya, ingat, saham sudah harganya undervalue bukan berarti dia tidak bisa turun lagi. Masih bisa. Dan kalau Anda all in di sini 6.800 Anda all in, bisa saja ada kemungkinan di harga 5.000 Anda stres dan Anda cut loss. Ketika Anda sudah melakukan cut loss, harga naik, Anda pasti nggak berani buyback. Itu yang salah siapa? Marketnya kah, saya kah, atau Anda sendiri? Anda sendiri yang belinya nggak pakai otak, langsung hantam satu kali. Seperti itu. Ada caranya. Simpelnya begini. Berenang dalam perlombaan. Mau renang jarak panjang, renang jarak pendek. Itu yang penting apa? Nafas kan. Nafas juga penting. Harus atur nafas. Apakah mungkin ada perenang yang menjadi juara, tapi di tengah perlombaan kehabisan nafas? Nggak mungkin kan? Kalau dia kehabisan nafas ya mati. Gitu loh. Sama, di sini kita ini seperti berlomba berenang. Dan nafasnya itu adalah modal kita sebagai seorang trader. Ketika kita kehabisan nafas, harga masih turun, disitulah galaunya Anda. Tuh. Tapi kalau nafasnya masih panjang, modalnya masih banyak, walaupun sudah ada beberapa kali pembelian, tapi modalnya sisanya masih terjaga dengan baik, masih banyak porsinya. Harga mau turun sedalam apapun, yang penting sudah ketemu yang undervalue, malah ketawa, gitu loh. Malah ibaratnya, ayo turunlah lagi lebih dalam, tidak masalah. Ya. Tapi kalau uangnya sudah habis, meskipun Anda beli saham undervalue, setelah beli harganya masih turun, yang ada marah-marah, stres, salah-salah bisa gila, atau yang lebih parah kayak zaman dulu 2008 ada yang sampai bunuh diri satu keluarga. Jadi ibaratnya yang salah sahamnya kah, undervalue-nya kah, video saya kah? Yang salah adalah cara ngatur nafas. Money manajemennya nggak ada. Ya. Dan kita lihat ketika harga batu bara recovery apa yang terjadi dengan ITMG. Ya, kita beli di berapa tadi? Kita beli di 6.800. Tek ya. Teret. Nah, ya. Yups. Di akhir November 2015 menuju ke akhir November 2016, 1 tahun ya. 1 tahun kita beli di 6.800 dan sekarang harganya 16.000. Jadi 100% lebih. Terserah masih mau di hold apa enggak. Toh Anda dapatnya di harga yang betul-betul hampir bottom dan ibaratnya itu Anda tahu itu undervalue sekali. Ya. Terserah Anda mau jual di 22.000 kayak di mana kayak terserah. Yang penting Anda udah tahu dapatnya harga bagus dan sekuat apa Anda nahan itu kembali lagi ke view Anda sebagai seorang trader mau hold berapa lama.
Ya di sini Anda bisa pakai berbanyak cara lah. Oh, saya mau holdnya pakai dipandu dengan moving average kayak apa kayak whatever terserah. Ya, yang penting di video ini saya ingin menunjukkan bahwa dalam kondisi market krisis seperti sekarang, di mana ada COVID dan kemungkinan besar laba bersih akan menyusut semua, emiten akan hancur-hancuran seperti itu. Tapi justru disinilah saatnya yang terbaik ya untuk mendapatkan saham under value. Saya kasih lihat kepada Anda. Ini adalah chart IHSG, saya bikin bulanan ya. Ini tahun 98 ya. Tahun 98 ini. Yang di sini adalah tahun 98. Nah, saya dulu sudah SMP kelas 3, sudah ngerti duit, judi saya udah ngerti juga. Jadi ya ibaratnya pada saat itu saya udah bisa berasumsi bahwa SMP saya main judi terus. Jadi duit itu sudah saya belajar dari kecil gitu ya. Saya ngelihat 98 sepertinya Indonesia berakhir, tamat ini. Dan Anda tahu seperti apa ceritanya setelah itu? Tidak jadi tamat. Negara masih tetap ada. Ya. Bahkan IHSG-nya tambah naik, tambah tinggi. Thread sampai ke 2008. Terjadi lagi. Krisis global. Blok. Kalau 98 orang bilang, jadi ini ya pemikirannya pada saat itu. Jadi setiap krisis itu tidak akan pernah sama. 98 orang berpikir hancur negara kita. Oke. 2008, waduh, kalau 98 itu yang sakit kita loh. Ya. Ini 2008 yang sakit tuh Amerika, gudangnya duit, ya kan, perekonomian terbesar, dia sakit, wah ini bakal lama ini recovery-nya. Dan Anda lihat, IHSG dari bottomnya IHSG terjadi pada bulan Oktober 2008, ya. IHSG menyentuh all time high-nya lagi di all time high di 2838. Itu pada bulan April 2010. Jadi dari Oktober 2008 menuju ke April 2010. 1 tahun setengah break all time high lagi. Amerika nggak sempat. Nggak seperti itu. Dia butuh 4-5 tahun kalau nggak salah. Indonesia 1,5 tahun break all time high. Sadis bener dah bos-bosnya di IHSG ini. Cepat banget ya. Dan kali ini krisis, kalau bilang krisis kesehatan ya, semua dunia kena. Ya terserah apapun judul ceritanya. Yang jelas tadi saya udah mau kasih lihat, yang saya mau kasih lihat adalah setiap krisis itu ceritanya pasti berbeda. Selama dunia ini tidak kiamat, ya udah pasar saham akan recovery. 98 aja saya pikir Indonesia kiamat kok, selesai Indonesia. Tahunnya nggak selesai. Malah pembangunan tambah maju. Seperti itu. 2008 kita pikir Amerika selesai, dunia selesai nih. Global financial crisis. Ternyata dia nggak selesai. Survive. Recovery. Bahkan naik lebih tinggi. Sama kali ini. Tahun 2020. Ya, semua negara juga kena. 2008 Eropa juga kena. Buktinya di 2011 dia terbatuk-batuk gitu. Yunani, Spanyol, Prancis, Itali itu hampir bangkrut. Ya, kalau nggak disuntik sama European Central Bank dan Jerman yang ada di situ, bangkrut. Ya, 2011. Cari headline-nya, cari berita-beritanya. Wah, itu panik juga tuh. Buktinya fine-fine aja sekarang. Ya kan? Jadi, COVID-19 itu kesempatan bagi kita untuk mencari yang under value seperti tadi. Hanya saja, nah, saya udah kasih tahu Anda caranya, rumusannya, ya. Saya udah kasih tahu Anda rumusannya. Yang saya tidak kasih tahu adalah bagaimana cara mengatur napasnya dengan cara yang tidak pakai kira-kira. Ada tersistematis sekali seperti itu ya. Satu portfolio itu isinya berapa emiten sebaiknya. Kemudian setelah itu cara belinya seperti apa, atur napasnya. Supaya harganya mau turun kayak apapun, selama perusahaannya tidak bangkrut, Anda masih tetap ketawa.
Harga turun Anda ketawa, harga turun Anda ketawa. Dan ini ya buat Anda semua member Angka Bicara dan alumni trading class. Harga cicil yang paling bawah dari opsi, contoh opsi B misalnya, konservatif opsi B. Harga cicil yang paling bawah, Anda coba bayangin deh. Anda coba bayangin, Anda hitung harga itu, Anda kalikan dengan jumlah lembar saham yang ada di perusahaan tersebut, ya contohnya seperti ini. Anda kali dengan lembar saham yang ada di sini. Anda lihat tuh market cap-nya berapa. Bandingkan dengan value perusahaan itu. Harga cicil terakhir itu masuk akal nggak? Kalau sampai itu terjadi, itu ibaratnya murah banget nggak? Jawabannya adalah murah banget. Ibaratnya nggak mungkin lah emiten itu tidak akan buyback gede-gedean di sana. Karena emiten yang dipilih itu adalah emiten-emiten yang secara balance sheet, secara neraca strong. Sangat strong. Anda periksa aja, Anda cek aja. Ya, seperti itu. Jadi, takut apa? Belum tentu harga cicil kelima dari opsi B itu bisa nyampe. Belum tentu. Belum tentu. Dan kalaupun nyampe, wow, super diskon harganya. Itu sangat murah. Ya. Jadi, itulah untuk para viewers channel YouTube saya, walaupun Anda nggak tahu poin pentingnya tadi tentang atur napas seperti apa, dibagi berapa emiten, apa segala macam, tapi yang saya ingin share adalah tentang cara menilai perusahaan itu sudah di harga under value apa tidak. Saya udah sharingkan kepada Anda, sehingga di masa-masa seperti ini, krisis seperti ini, Anda bisa berburu saham-saham yang benar-benar menggiurkan harganya. Ya, dan pesan saya jangan satu kali tembak kalau beli. Ya, itu aja. Jangan. Anda sudah lihat tadi contohnya ITMG ya. Jangan satu kali tembak kalau beli. Oke. Terus jangan cuman berkonsentrasi pada satu atau dua emiten. Jangan. Karena dalam kondisi crash, krisis, itu bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, bukan cuma 4. 10 bisa ketemu, 20 bisa ada seperti itu. Jadi jangan Anda terlalu berjudi dengan, oh saya hantam satu emiten aja. Jangan. 30 bisa ada. Kalau misalnya ISG-nya jebol di bawah 3.900, ya. Misalnya ISG-nya jebol nih di bawah 3.900, ini contohnya. Tret. Iya, kita ini sebenarnya udah dekat-dekat di support nih, berbahaya nih ya. Jadi ini titik nadir ini kalau breakdown, sakit ini. Kalau close di bawah sini, ini chart monthly loh ya. Kalau saya bikin weekly kan nggak terlalu horor lah ya. Kalau saya bikin weekly kan nggak terlalu horor karena weekly-nya kan sudah pernah close di bawah support ini terus mantul. Oke. Sekarang kita bicara monthly deh ya. Jadi kalau bulan ini close di bawah sini, contoh misalnya bulan ini, misalnya nanti akhir bulan April ini close di bawah 4.500, kemungkinan besar dia akan tok seperti itu. Akan sangat banyak emiten-emiten yang seperti hari ini kita bahas. Ya, jadi persiapkan modal Anda. Ya, seperti itu. Karena nantinya ketika recovery, Anda semua yang akan kaya raya. Kita semua yang akan kaya raya dengan cara seperti ini tadi. Yang penting napasnya mbok ya diatur. Karena ini pertandingan renang jarak panjang, bukan cuma pertandingan renang 100 meter. Ini jarak panjang nih, ya. Nafasnya benar-benar harus diatur. Oke, jadi semoga Anda semua mendapatkan banyak manfaat dari video hari ini. Dan kalau mau gampang sih, daripada repot-repot ya Anda satu persatu emiten dihitungin, wah capek juga tuh ya. Ya join aja ke Angka Bicara di pendaftaran yang berikutnya. Kapan? Ya saya nggak tahu kapan saya niat buka pendaftaran lagi. Nah, yang selama ini sih biasanya 1 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali ada saya buka.
Yang terakhir ini ada di bulan April pertengahan tadi, udah lewat. Jadi ya mungkin adanya di Mei akhir atau bulan Juni. Yang jelas info pendaftarannya akan saya publish di channel Telegram Berdagang Angka. Jadi pastikan Anda ada di sana supaya kalau ada info tentang pendaftaran Anda tahu. Oke, di situ nanti menjadi member Angka Bicara Anda dengan gampangnya saya tinggal kasihkan ini loh. Incarannya ini. Thread. Cara atur nafasnya begini. Thread. Anda tinggal mau pakai opsi yang mana nih? A, B, C, D, E, F, G. Semua ada plus minusnya. Yang jelas semuanya adalah cara tentang mengatur nafas. Dari situ Anda bisa lihat nanti kalkulasinya. Oh, ini napas mah benar-benar panjang. Harga mau jatuh sampai sini pun masih panjang napasnya. Dan ibaratnya kalau sampai jatuh di situ, itu harga perusahaannya sudah benar-benar murah banget. Ya, karena COVID ini pasti akan berakhir. COVID pasti akan berakhir. Tidak mungkin tidak berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Tinggal apakah di akhir tahun atau kuartal pertama 2021. Itu aja. Anda bayangin betapa banyak perusahaan dengan teknologi yang udah canggih seperti sekarang ini, harusnya kan cepat ya vaksin ditemukan, itu satu. Oke, katakanlah masih agak lama, tidak apa-apa. Tapi Anda lihat di media-media, berapa banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mencari vaksin. Ibaratnya menemukan vaksinnya. Banyak kan? Kalau nggak salah ada di atas 50 sampai 100 perusahaan loh. Jadi vaksinnya pasti akan ketemu. Itu satu. Obatnya juga pasti akan ketemu. Dua. Harga rapid test nantinya juga akan semakin murah. Kalau sekarang mahal karena semua negara itu 200 negara lebih ya. Anda bayangin ya. 200 negara lebih semua rebutan untuk satu produk yang diproduksinya terbatas. Jadi ya susah. Memang harganya masih mahal. Tapi nantinya diproduksi massal gede-gedean semua. Harga ibaratnya rapid test itu akan murah. Jadi ada vaksin, ada obat, ada alat tes. Salah satu dari tiga ini sudah terjadi, ditemukan vaksin atau obat yang benar-benar paten atau rapid test yang harganya super murah. Gampangannya kayak test pack, Anda bisa tes sendiri di rumah, udah langsung ketahuan hasilnya. Salah satu di antara tiga ini ada game changer, itu berubah sudah. Berubah. Saya bilang akan terjadi recovery, baik secara cepat maupun lambat. Yang jelas saya ngelihat 2021 itu cerah banget. 2020 kita bercocok tanam, ya kan? Kita ibaratnya nanam benih dulu nih, nanam bibit dulu, kan seperti itu. Panennya nanti 2021 atau 2022. Seperti itu. Simple as that. Ya. Cara udah saya kasih, silakan dimanfaatkan, silakan Anda cari. Kalau mau gampang, ya gabung aja di Angka Bicara di pendaftaran berikutnya. Kapan? Simak saja di Berdagang Angka. Oke, thank you for watching.